Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Niaga Hoster yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi ilmu kepada teman-teman di sini yang mungkin ingin membangun brandnya ataupun udah punya brandnya sendiri tapi kemudian brandnya ini lagi pengen dikembangin lagi. Jadi hari ini, sore ini saya pengen berbagi ke teman-teman semuanya tentang story ataupun trik dan mungkin yang bisa diaplikasikan ke brand dari masing-masing teman-teman yang ada di sini. Jadi tanpa berlama-lama lagi karena memang waktunya terbatas dan harus berganti ke speaker selanjutnya, saya akan mulai dulu. Saya Gigi Rengga Yudhistira, teman-teman bisa panggil saya dengan Gigi ataupun Rengga. Hari ini saya diundang untuk Niaga Hoster untuk membawakan tentang materi bouncing back from the brand crisis atau mengembalikan brand setelah krisis. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih tahu sendiri, mungkin aku akan bahas mulai dari introduction dulu sebenarnya. Dari introduction, kemudian kita akan lebih tahu lebih dalam lagi tentang apa sih penyebab brand crisis itu sendiri apa. Kemudian setelah itu bagaimana cara balik lagi dengan revive-nya dengan beberapa strategi yang mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman di rumah. Dan kemudian baru kita akan masuk Q&A session. Jadi teman-teman, seperti yang tadi udah Mas Aji bilang sebelumnya, bahwa siapa aja boleh punya kesempatan untuk bertanya di sini, dan kita memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya, dan kita akan kasih reward terhadap 3 penanya terbaik di sini nantinya. Oke, saya akan mulai dengan introduction terlebih dahulu. Jadi pada saat kita pengen tahu tentang brand itu sendiri, kita pengen tahu nih sebenarnya brand knowledge-nya itu seperti apa sih, kita pengen tahu nih secara brand knowledge. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, brand knowledge adalah kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan, jadi brand itu sesuatu yang identitas dari teman-teman, di mana identitas itu mampu membawa teman-teman itu menjadi lebih percaya diri. Jadi di mana brand itu dia lebih, konsumen kita itu lebih tahu siapa kita, siapa brand kita, kemudian apakah konsumen itu membeli berdasarkan apa, unique selling point apa yang ada dalam produk yang kita tawarkan ke mereka, ataukah berbeda dari produk lain, ataukah memiliki nilai jual yang lebih baik dibandingkan produk sejenis. Sebagai contoh kita representasikan sebagai manusia. Diri kita sendiri, ketika kita mau bertemu sama orang, kita harus tahu siapa diri kita dan siapa konsumen kita atau siapa yang akan kita temuin. Nah, jadi dari situ kita akan lebih tahu dan kita lebih aware seberapa jauh kita bisa lebih dekat dengan orang yang akan kita ajak bicara. Nah, brand kurang lebih hampir seperti itu. Kita terima seperti manusia. Nah, ketika kita masuk lagi kepada lebih dalam lagi, kalau kita pengen tahu seberapa penting sih orang itu harus tahu dengan brand kita, atau kita sebut dengan brand awareness. Nah, di sini biasanya brand awareness ini adalah salah satu indikator atau measurement untuk mengukur bahwa seberapa besar orang itu mengerti tentang produk kita, mengerti tentang brand kita itu sudah sedekat apa gitu. Ketika kita bilang bahwa brand itu sudah bisa dikatakan memiliki brand awareness yang tinggi, ketika saya bilang saya pengen air minum yang rasanya ada manis-manisnya, pasti teman-teman udah pasti akan tahu. Kita jawabnya adalah brand, kita nggak nyebut ini ya, saya nyebutnya random aja, brand Le Mineral di situ. Nah, di situ berarti apa? Terhadap aware terhadap brand itu sendiri udah cukup tinggi bahwa Le Mineral berhasil membawa komunikasi mereka itu sampai ke konsumen. Even ketika kita bilang cuma slogan, mereka itu sudah mulai aware, oh itu adalah Le Mineral gitu. Nah, a popular brand will have the very high added recall dan top of mind. Jadi pada saat kita nyebut yang ada manis-manisnya, pasti mereka udah tahu. Kita tanya juga air mineral yang kalian konsumsi apa? Kalau enggak Aqua ya pasti Le Mineral sekarang. Nah, itu tergantung juga dari loyalitas dari masing-masing konsumen di situ. Nah, itu yang harus dibangun dari brand awareness. Seberapa besar kita mampu membangun kepercayaan atau loyalitas konsumen itu terhadap brand kita. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan brand image? Nah, kalau brand image sendiri ini bisa berubah. Jadi, brand image lebih terhadap dia bisa berubah sesuai dengan waktu dan dia akan mengikuti dengan zaman. Sebagai contoh misalnya, kita brand image pada saat ini, image kita sebagai seseorang yang produktif gitu kan. Tapi kemudian setelah beberapa tahun kemudian kita mengalami beberapa hal yang terjadi dalam hidup, terus kemudian kita berubah. Nah, brand image kurang lebih hampir seperti itu. Jadi, apa yang paling penting ketika kita membicarakan tentang brand image? Jadi, brand image adalah bagaimana kita memaintain unique selling point dari brand yang kita bawa di sini. Jadi, seberapa besar kita ketika kita bisa ngomong brand kita, brand yang kuat, misalnya kita sebagai contoh Enervon sebagai multivitamin keluarga. Bagaimana multivitamin keluarga ini bisa sampai kapanpun? Enervon sudah
hampir 30 tahun ada di Indonesia dan sampai sekarang image Enervon ini masih ada dan masih kental di teman-teman semuanya yang ada di sini. Berarti kita berhasil mempertahankan brand image kita. Lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke apa namanya, tanda ketika kita mulai tahu nih ada sesuatu tanda bahwa kayaknya kita itu bisa mengukur kemampuan dari brand kita itu pada saat kita tahu bahwa sales kita setiap bulan itu turun. Jadi pada saat sales kita turun, terus kemudian kita sudah melakukan berbagai macam cara, udah mulai melakukan komunikasi, iklan, dan lain-lain, tapi kita nanya nih, kenapa sales kita kok masih turun gitu? Sedangkan pada saat kita melihat kompetitor lain ini udah mulai naik untuk produk yang sejenis. Sebagai contoh misalnya, kita melihat bahwa produk air mineral misalnya contoh, produk air mineral banyak sekali di pasaran. Tapi pada saat kita melihat bahwa kompetisi di air mineral ini terlalu cukup padat gitu kan. Nah, kita lihat salesnya sendiri kita seperti apa, komunikasi apa yang sudah kita kasih kepada konsumen gitu. Nah, di sini kita akan karena brand itu bersifat long lasting gitu kan, saya akan mencoba untuk nge-wrap up atau memberikan pandangan kepada teman-teman tentang bagaimana nge-revitalizing atau memperbaiki brand yang sudah krisis waktu itu. Nah, kita perlu tahu sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan dari brand itu mengalami krisis atau dia tidak bisa berkembang gitu kan. Nah, pada saat kita lihat, kita juga harus aware terhadap beberapa hal. Yang pertama, kualitas dari produk itu sendiri. Ketika konsumen mencoba produk kita, misalnya kita contoh produk Indomie di sini. Nah, kita lihat bahwa konsumen merasa bahwa wah produk Indomie ini udah paling enak nih, itu udah nggak bakal bisa terganti dengan yang lain. Maka kualitas produk kita itu nggak akan pernah terganti. Orang akan loyal terhadap produk kita, produk Indomie, walaupun gempuran produk macam-macam. Ada Samyang, ada mie goreng dalam brand yang lain gitu kan, dengan rasa yang lain, tapi tidak akan mengalahkan dengan kualitas produk Indomie. Makanya pada saat teman-teman itu makan Indomie diganti dengan mie yang lain, pasti teman-teman akan ngerasain, oh bahwa ini beda rasanya. Sama halnya juga dengan Jeko. Kita melihat bahwa kita pada saat kita beli Jeko di situ ya, kita bandingkan dengan beberapa donat-donat yang lain, kita bisa membedakan mana Jeko dan mana bukan Jeko. Karena apa? Jeko sendiri dia memiliki tekstur rasa yang khas, kemudian apa namanya varian rasa yang cukup beragam. Nah, disitulah yang menyebabkan bahwa kita itu mulai merecognize suatu brand atau suatu produk itu ketika kita bisa merasakan, oh ini barang yang menurut cocok untuk saya. Dan itu yang akan dipertahankan oleh loyal consumer kita. Nah, itu yang harus kita jaga di situ. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah price increase. Dari sini kita melihat bahwa ada price increase-nya, ada kenaikan harga. Jadi pada saat sebuah brand menaikkan sebuah harga, menaikin harga tinggi terus dan terus harga tinggi, tapi kita tidak memberikan sesuatu value added, yang nggak memberikan apa ya nilai jual lebih daripada produk yang sejenis, konsumen juga pasti akan berpikir, ngapain aku beli produk ini, sedangkan aku dengan uang yang lebih murah, aku bisa dapat produk yang sama loh gitu. Sedangkan apalagi untuk saya ambil contoh ice cream ya, dari ice gitu. Bahwa si ice cream ini mencoba untuk menyamakan dengan kompetitor sejenis, contoh kayak Walls gitu kan, dengan kualitas dengan rasa yang kurang lebih hampir sama gitu kan. Dan ini bukan produk yang produk primer gitu. Jadi orang itu masih punya pilihan untuk memilih rasa, memilih taste juga di situ kan. Nah, dari sini yang harus kita lihat bahwa kompetisi itu nggak selalu melalui dari apa namanya inovasi juga. Itu terinnovasi salah satu penunjang utama. Tapi dari price increase ketika kita nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih terhadap konsumen kita. Buat apa? Karena percuma kita dengan naikin harga, konsumen kita pakai basket size mereka itu nggak sebanyak yang kita tentukan, dengan kita naikin harga ternyata dia cuma bisa beli satu, sedangkan di produk lain dia bisa beli 3 atau 4 produk gitu kan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Ini yang menyebabkan beberapa hal brand itu mengalami krisis dan akhirnya orang mulai meninggalkan produk tersebut dan menggantinya ke produk lain dengan beberapa alasan. Nah, alasan yang ketiga adalah availability dan visibility. Bagaimana sebuah brand itu mampu mempertahankan ketersediaannya dan keterlihatan. Jadi kita memang benar-benar harus memastikan bahwa produk kita itu tersedia di channel yang strategik. Sebagai contoh misalnya di Alfamart, teman-teman kalau misalnya ngelihat apa yang selalu ada di Alfamart. Misalnya ada Rinso, kemudian ada rokok,
Nah, itu ada beberapa produk-produk yang mereka memang benar-benar harus ada nih di situ, karena orang itu secara konsumtif mereka akan terus beli gitu. Namanya juga dengan barang yang cepat, berpindah atau barang yang cepat habis gitu kan, orang akan terus beli dan akan terus di sana. Nah, makanya produk kita itu memang harus available dan visible. Kalau saya boleh cerita tentang pengalaman saya di Daria Varia, saya handle untuk salah satu brand yang pernah mengalami krisis di bawah waktu itu, kita sebut, VC, waktu itu adalah dia produk yang benar-benar, vitamin C. Jadi produk vitamin C yang di-treatment sebagai produk trade. Jadi mereka dia tidak dijual hanya jualnya cuma di apotek aja di situ. Nah, saya lihat di sana bahwa masalahnya itu ada di mana gitu. Setelah kita lihat ternyata masalahnya ini ada di visibility dan availability. Gimana konsumen itu mau beli kalau barangnya itu cuma tersedia di beberapa outlet-outlet tertentu, ya kan? Nah, pasti konsumen juga akan berpikir, "Ah, cuman beli kayak gini doang, ngapain aku harus ke apotik?" Nah, akhirnya kita memutar cara gimana caranya bahwa produk yang saya bawa ini, brand yang saya bawa ini bisa sampai ke konsumen. Akhirnya apa kita lakukan, kita coba nih mulai dari grassroots, kita itu mulai dari bawah. Kita mulai dari, kerjasama dengan freelancer yang bawa motor dengan, apa namanya, salesman gitu kan, naruh ke warung-warung, naruh ke kantin-kantin, tujuannya untuk apa? Tujuannya bahwa distribusi produk kita harus sampai ke konsumen. Jadi konsumen itu ketika memang mereka butuh vitamin C, "Ah, di warung dekat rumah ada, oh di kantin sekolah ada." Nah, kita menyediakan ada di sana semua. Jadi kita benar-benar kita kunci konsumen kita di satu titik untuk mereka itu ter-influence dengan produk kita. Ditambah komunikasi kita dari atas, dari bawah, mulai dari activity, mungkin dari iklan, ataupun mungkin dari exposure yang lain di situ. Nah, kemudian alasan selanjutnya kenapa brand itu mengalami krisis. Nah, terdapat ada environmental factor atau faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini menjadi salah satu alasan juga kenapa brand itu nggak bisa, sustain atau bisa jatuh. Sebagai contoh kita ngelihat adalah contoh bahwa, market atau pasar itu sangat-sangat dinamis dan mereka sangat concern, apalagi belakangan ini mereka concern terhadap lingkungan. Kemudian mereka benar-benar sangat dengan, eee, exposure lingkungan yang mereka jaga untuk masa depan selanjutnya gitu kan. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan juga pada saat kita memperhatikan environmental factor atau faktor lingkungan, bahwa kita sudah menjadi salah satu bagian untuk mempertahankan brand kita dari krisis. Nah, apa yang dilakukan oleh Body Shop ini kita sebagai contoh. Jadi Body Shop ini mereka melakukan, untuk mengurangi sampah yang ada di, lingkungan mereka melakukan adanya refill di situ. Jadi pada saat teman-teman nukerin, apa namanya, beli produk Body Shop dan menukarkan botol yang lama, mereka akan ngasih potongan harga atau kemudian mereka akan, refill refill lagi dan kemudian tas mereka pun juga mereka terbuat dari bambu, terbuat dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Nah, beda juga dengan Dell, yang dilakukan oleh komputer Dell di sini packaging-nya dibuat dari bambu. Mereka benar-benar mengutamakan bahwa kualitas dari produk kita itu nggak akan berkurang ketika kita menjadi, salah satu support system untuk lingkungan. Nah, di sini memberikan nilai plus sebenarnya untuk konsumen bahwa, "Oh iya nih aku untuk go green, untuk menyelamatkan lingkungan, aku beli produk ini deh." Itu adalah salah satu consideration dari konsumen untuk mereka beli di situ. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ketika kita tidak memiliki inovasi dan kita tidak memiliki improvement. Di sini kita melihat bahwa ada, dengan pergerakan era digital, globalisasi yang sekarang ini termasuknya lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya, inovasi merupakan hal yang paling penting di sini, teman-teman. Kenapa? Dengan inovasi kita akan terus terupdate. Nah, kita terus update dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan nih untuk kita nge-grab konsumen kita. Kita ngelihat sebagai contoh yang pernah gagal adalah Nokia dan BlackBerry. Pada saat itu Nokia merasa bahwa dia merajai pasar dan dia merasa bahwa, "Wah, inovasi saya udah cukup dan kita nggak perlu ada improvement lagi. Orang mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan beli produk kita." Dia terlalu percaya dan dia mulai, apa namanya, mulai sombong di sini bahwa dia nggak akan ada improvement apa-apa dan inovasi apa-apa. Ketika iPhone masuk, Apple masuk, dan kemudian Apple memperkenalkan sebuah inovasi iOS yang terbaru dengan yang menjanjikan apa namanya, kenyamanan, kemudian safety, keamanan data. Nah, di sini salah satu, talking point dari si, iPhone untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, di sini Nokia mulai ditinggalkan, kemudian mulai berganti ke Samsung, berganti ke iPhone di sini. Nah, ini adalah salah satu alasan
bisa sampai jatuh karena memang dia tidak memiliki inovasi dan improvement. Yang akhirnya konsumen pun juga mulai merasakan saturated atau kebosanan di situ kan. Makanya dia mencoba untuk ke produk lain di mana tuntutan lingkungan, tuntutan digitalized dunia yang globalisasi ini, mereka dituntut untuk lebih cepat. Pada saat kita nggak jalan lebih cepat, kita akan tertinggal di sana dan kita nggak akan dapat apa-apa di situ. Nah, selanjutnya alasan lagi adalah competitive action. Nah, dari competitive action sendiri, kita melihat bahwa kita menghadapi banyak kompetisi yang mereka memiliki point of view yang sama dan memiliki konsumen yang sama dengan kita. Nah, bagaimana kita cara berkompet atau berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lain dengan produk yang sejenis. Kita ambil contoh dengan Mama Lemon dan Sunlight. Sunlight produk Unilever, Mama Lemon produk dari Wings. Ini mereka sama-sama dengan produk untuk sabun cuci piring. Nah, sekarang kembali lagi ke konsumen. Kembali ke konsumen ini mau milih yang mana? Nah, konsumen ketika mereka memilih mau produk yang mana, mereka harus melihat aku bisa jadi dari basket size-nya, dari keuangan mereka seperti sejauh mana, kemudian bagaimana si brand-brand ini bisa mempengaruhi mereka, menginfluence mereka dari mungkin dari iklan, activity, atau mungkin ada beberapa activity di digital juga yang mempengaruhi mereka untuk membeli. Jadi ini adalah 6 alasan kenapa memang harus kita berhati-hati terhadap perubahan, kemudian apa yang harus kita upayakan untuk menjaga brand kita agar tidak mengalami krisis gitu. Kita harus memaintain bahwa brand kita itu selalu ada di depan, selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang inovatif. Nah, selanjutnya ketika kita ngelihat bagaimana sih caranya kita itu bisa kembali dari krisis itu sendiri. Sedangkan krisis kita tahu bahwa nggak bisa 1 hari, 2 hari kita membuat marketing untuk, oh yang penting ntar akan apa yang aku komunikasikan hari ini bisa berhasil di beberapa hari ke depan gitu kan. Itu nggak akan pernah bisa. Kita harus melihat dulu dari strategi kita seperti apa, kemudian komunikasi kita seperti apa, bagaimana kita belajar mengenali konsumen. Nah, itu didapatkan dari research, dari kita home visit, kita datang ke konsumen secara langsung untuk benar-benar tahu sebenarnya apa yang terjadi terhadap brand kita. Nah, kita akan masuk kenapa sih sebelum kita masuk ke brand itu untuk mengembalikan brand. Kita harus melihat sendiri. Apakah brand kita itu pantas untuk dipertahankan untuk kembali? Kenapa? Karena sebagai dasar ketika kita ingin mengembalikan produk yang sudah jatuh, kita harus melihat dulu apakah ada nilai yang signifikan nggak dari brand kita? Apakah benar-benar brand kita itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi? Apakah brand kita udah cukup sampai di, oh kayaknya sudah nih brand kita udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ngapain kita harus melakukan mengembalikan lagi untuk itu? Malah kita malah buang duit. Tapi dengan cara yang kita memperhatikan, ngelihat dari value brand kita, apakah bisa secara kompetisi ataupun kita masih memiliki value added nih yang masih di acceptance oleh konsumen kita gitu. Nah, baru kita juga brand equity, masuk ke brand equity kita lihat seberapa orang mengenali produk kita, bagaimana konsumen itu menanggapi brand kita yang sekarang gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dulu. Baru setelah itu kita mulai nih, wah ini kalau udah kayak gini, kita masih punya value dan secara brand equity kita masih cukup sehat, ya udah kita pertahankan. Nah, kemudian kita juga harus bertanya sendiri dari diri kita sendiri mengenai brand kita. Apakah brand kita yang tadinya sudah jatuh itu masih bisa mengembalikan masa kejayaannya gitu. Maksudnya apakah di masa sekarang nih, sebagai contoh kita ambil contoh sandal kayu misalnya. Apakah brand kita pada saat dulu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu gitu, sandal kayu mungkin masih berharga gitu, orang masih mau beli. Tapi apakah sekarang itu mereka masih mau pakai sih sandal kayu gitu kan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan lagi oleh teman-teman melalui research dan kemudian lihat dari secara equity-nya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah positioning yang baru secara equity positioning baru kita ini udah relevan dan apakah akan bisa stand out untuk konsumen? Dalam artian relevan kayak gini, pada saat kita ngomong tentang suatu brand, yang mana brand itu mempengaruhi diri kita untuk mau membeli, gitu kan? Apakah mereka itu sesuai dengan kita gitu? Kita mau beli baju nih, tapi baju itu nggak pas untuk kita atau nggak sesuai untuk kita, mau nggak kita beli? Sama halnya dengan brand seperti itu. Konsumen juga akan beli ketika itu ada relevansi, ada kecocokan antara kita dengan konsumen gitu. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Kemudian kita juga ngelihat juga bahwa
kompetisinya udah sejauh mana setelah brand teman-teman ini misalnya mati nih, udah lama mati, terus kemudian, udah nggak bisa kembali lagi, tiba-tiba udah nggak banyak nih kompetitor yang sejenis di situ. Nah, kita harus melihat, kita mampu nggak untuk compete dengan kompetitor sejenis gitu. Kalau kita nggak mampu, kita ngelihat dulu berapa investment-nya yang mereka keluarkan, kemudian berapa jumlah, konsumen yang memang mereka masih mengkonsumsi produk itu, gitu kan. Nah, salah satu pengalaman di brand saya waktu itu adalah salah satu brand heritage atau brand yang, cukup melegenda gitu namanya, Supertin. Nah, waktu itu Supertin adalah, produk yang sangat-sangat dikenal oleh, kalangan, kaula muda zaman dulu gitu, di mana kita memperkenalkannya itu di Jawa Tengah. Kita memperkenalkan dengan apa? Dengan wayang waktu itu. Nah, sama fungsinya sebagai multivitamin keluarga gitu kan. Nah, pada saat kita bawa sekarang, apakah wayang itu masih relevan? Apakah kompetitor kita tuh cuman hanya beberapa doang seperti tahun lalu. Sekarang kompetisinya semakin luas, semakin besar. Nah, kita ngelihat nih dari sini, apa sih yang bisa kita lakuin untuk kita tuh bikin stand out nih produk gitu kan. Nah, jadi apa yang kita kita lakukan, saya dan tim, saya melakukan mulai, meneliti untuk strategi-strateginya. Oh, kita ngikutin, tren zaman sekarang nih apa, tapi tetap kita mulai fokus di kota-kota kecil dulu. Kita mulai dari satu kota, oh ternyata nih kota ini bisa berhasil nih, baru kita replicate ke kota-kota yang lain, kita contoh ke kota-kota yang lain. Nah, ini adalah salah satu question mark yang harus teman-teman jawab ketika teman-teman pengen nih ngembaliin brand itu untuk kembali, gitu. Nah, terus, kita masuk lagi nih, kita baru setelah kita tahu, oh ini kayaknya brand ini kita mampu untuk kita kembaliin lagi nih masa kejayaannya. Nah, dari sini baru teman-teman mulai nih mikir, find out what's wrong gitu. Jadi kita pengen tahu nih, apa sih yang salah dari brand-ku waktu itu gitu. Apakah brand kita itu salah komunikasinya? Apakah target audiensnya kita yang salah? Ataukah memang, place-nya juga salah tempat kita pada saat kita naruh barang, misalnya kita listing di suatu, key account gitu atau misalnya ke Indomaret, Alfamart kita salah di situ, salah penempatan. Itu bisa jadi salah satu reason besar bahwa produk kita itu nggak bisa diterima. Nah, makanya pada saat kita mulai pengen revive, kita harus melihat nih kekuatan dari brand kita itu apa, terus kelemahannya apa, dan bagaimana kita itu bisa compete dengan kompetitif untuk kita melakukan sebuah improvement agar kita bisa diterima oleh konsumen di situ. Nah, setelah itu baru kita ngelihat nih, kayak pernah saya ambil contoh di sini adalah Indomie rasa mie goreng rasa soto. Itu Indomie itu ngerasa bahwa, wah ini mie goreng udah enak banget, kayaknya, aku pengen expand nih jauh lebih banyak lagi. Akhirnya dia buat mie goreng versi soto, dan even itu nggak bisa muncul lagi gitu kan, nggak bisa keluar lagi. Nah, di situ akhirnya apa, Indomie merasa bahwa sales-nya udah mulai turun, kemudian equity-nya nggak ada, akhirnya produk itu akhirnya di-delisting. Nah, ini yang menjadi salah satu trigger bahwa Indomie ketika sekarang mau ngeluarin rasa baru, mereka harus ngelihat dulu konsumen melalui panel test, kemudian sensory test. Jadi panel test itu dilihat dari mereka suruh nyoba nih rasa, dari konsumen itu random test untuk ngelakuin, tes rasa, ketika rasanya itu acceptance buat orang Indonesia, baru mereka akan coba untuk relaunch gitu, mau pipelining. Itu sama juga halnya dengan pada saat itu mungkin teman-teman pada zaman dulu pernah, dengar tentang nasiku ini ya. Nah, waktu itu nasiku merasa bahwa ini ada nasi dengan rasanya. Tapi ternyata di konsumen Indonesia, mereka merasa bahwa, wah ini nggak cocok, karena nasi itu yang mereka makan dengan lauk, bukan dengan rasa gitu. Nah, akhirnya produk ini pun akhirnya nggak bisa bertahan, dan akhirnya produk ini hilang di tengah dalam zaman. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk pada saat teman-teman ingin kembaliin brand-nya. Yang saat krisis, kita lihat nih, ada yang salah nggak? Kekuatannya di mana, weakness-nya di mana. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita mengantisipasi sebenarnya bahwa produk itu akan turun lagi atau akan jatuh lagi di situ. Selanjutnya, kita mengevaluasi dari produk dan marketnya sendiri. Seperti yang aku tadi udah bilang sebelumnya, bahwa kita mundur dulu deh ke belakang, kita untuk melihat produk kita. Misalnya, saya pernah di brand yang saya pegang juga waktu itu, vitamin, kita ngelihat nih, kita nge-evaluate produknya dulu. Sambil berjalan, kita nge-evaluate produk kita itu, sebenarnya apa sih yang dicari sama konsumen gitu? Apa sih yang kita bisa kasih ke konsumen di situ? Kalau misalnya kenapa konsumen itu mau beli produk kita? Apa yang bikin konsumen itu akhirnya memilih produk kita? Sedangkan kita nggak punya apa-apa nih di sini. Nah, baru kita mulai mikirin, kita lakuin sesuatu yang unik, yang menurut yang kita sudah targetin ke konsumen kita. Misalnya contoh, untuk tablet Hisal VC gitu kan, kita ngelihat bahwa
ini cocok nih untuk anak-anak muda gitu, untuk anak-anak usia SMA. Ya udah kita mulai cari sesuatu sesuatu yang, unik yang membuat mereka, "Ih mau coba nih, mau coba," gitu kan. Dan kemudian ditambah juga availability, visibility nomor satu, ketika kita udah mulai menyerang melalui komunikasi, kemudian melalui iklan, atau melalui event, kita juga udah harus ada nih di channel-channel terdekat dari mereka. Jadi pada saat mereka pengen trial, mereka pengen coba, mereka udah bisa beli nih produk kita, gitu. Dia nggak lari ke konsumen yang lain. Jadi penting bahwa kita perlu mengevaluasi produk kita dan market kita sebenarnya, gitu. Market ini bukan hanya kompetisi, tapi dari konsumen kita seperti apa, perspektif konsumen terhadap produk kita seperti apa, dan kemudian alasan mereka membeli produk kita apa. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai juga lakukan revisit marketing strategi kita. Kita lihat lagi sebenarnya marketing strategi kita itu apakah sudah benar gitu, memiliki strategi yang jelas, kemudian kita bisa meng-attract konsumen untuk mau beli produk kita, itu adalah salah satu kunci di mana kita bisa mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap produk kita yang sudah jatuh. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita itu membawa brand kita itu dengan sesuatu yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita benar-benar harus ngelihat nih dari marketing strategi kita seperti apa. Apakah udah secara konsisten kita komunikasinya tuh sama. Nah, pada saat kayak untuk Enervon saat ini, kita komunikasinya akan tetap terus sama dan kita bagi beberapa. Jadi ada beberapa untuk produk sirup, kemudian effervescent, kemudian untuk produk tablet, kita sesuaikan dengan target audiens kita masing-masing. Dan kita memiliki marketing strategi yang beda. Kita nggak akan samain karena target audiensnya beda, kemudian kebutuhan konsumennya pun juga beda. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan teman-teman harus memperhatikan bagaimana kita itu mengatur atau membuat marketing strategi yang komprehensif. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sesuatu yang membawa mereka nostalgia. Jadi dengan kita membawa memoris dari konsumen, gitu kan, kita membuat sesuatu yang sentimen mengingatkan ke mereka bahwa apa namanya, bahwa ini sesuatu yang berharga nih untuk mereka. Mereka pernah merasakan itu sebelumnya dan kamu bisa rasakan ini kembali gitu kan. Nah, sambil kita lakukan beberapa komunikasi-komunikasi kita yang akan kita sampaikan ke konsumen. Nah, sebagai contoh ini saya ambil contoh adalah apa namanya, Instax gitu kan. Jadi kamera waktu itu udah mulai ditinggalkan, kamera analog gitu kan, udah mulai dilupakan, terus konsumen-konsumen juga merasa bahwa mereka udah nggak relevan nih dengan kamera mereka yang udah vintage gitu. Mereka udah lebih pilih pakai kamera HP dan yang lain-lain. Tapi ternyata si Instax ini berhasil create feeling nostalgia itu ke masa-masa sekarang gitu. Jadi makanya Instax ini juga makin digemari kan oleh konsumen-konsumen sekarang. Karena mereka merasa bahwa, ih dulu zaman waktu masih kecil suka difotoin bapak nih pakai foto ini, pakai foto Polaroid yang fotonya langsung bisa kecetak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu strategi gimana kita bisa membawa rasa sentimen sebuah brand untuk kita bawa juga ke konsumen kita. Nah, ini adalah salah satu juga strategi juga banyak banyak produk atau brand yang membawa cerita-cerita lama untuk bisa recall lagi teman-teman, bisa recall lagi terhadap memori ataupun cerita-cerita zaman dulu. Kalau misalnya kita bisa lihat ada iklan dari Gojek waktu itu, dia mengingatkan tentang balik lagi ke beberapa masa lalu yang tentang resep-resep masakan. Jadi dia benar-benar menghubungkan dari cerita masa lalu itu sampai ke aplikasi yang akan mereka tawarkan. Nah, ini ternyata bisa engage beberapa konsumen dan mereka punya recall dan mengenali produk itu, mengenali GoPay itu terhadap sesuatu komunikasi yang udah dikomunikasikan Gojek sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu strategi untuk teman-teman untuk mengembalikan kepercayaan ataupun memori dari konsumen lama kita yang mereka udah loyal dengan produk kita. Nah, kemudian kita mulai lagi untuk strategi selanjutnya adalah kita reboot your brand and bring back the loyal customer. Kita sendiri di sini harus lihat dan kita harus menyadari bahwa desain yang baru dan kita menunjukkan sesuatu yang berubah itu belum tentu kita itu cuma hanya berubah secara logo atau secara apa. Kita harus benar-benar memberikan sesuatu yang something simple tapi dia itu akan mengena ke mereka. Kita lihat sebenarnya kalau misalnya kita bisa tahu teman-teman pernah dengar sebelumnya ada Google. Sebelum Google, dulu itu kita sebut dengan namanya backrub.
Jadi background ini sudah ditemukan oleh penemunya terlebih dahulu, terus kemudian mereka ngerasa bahwa ini kayaknya bisa kita kembangin lah. Nah, akhirnya dia menemukan salah satu obrolan waktu itu 1 dibandingkan 100, di mana 1 itu untuk menemukan satu search untuk ke seluruh dunia. Akhirnya mereka ada bercanda, mereka ngomong Google, 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 akhirnya dapatlah kata Google ini. Nah, ternyata Google ini mereka punya meaning sendiri bahwa dengan satu keyword kalian bisa menemukan seluruh apa yang ada di dunia ini yang ingin kamu cari. Nah, ini adalah salah satu message penting pada saat kita mengembalikan atau reboot brand kita gitu. Jadi bukan serta-merta kita ganti brand terus kemudian ganti brand dan tapi tanpa alasan tertentu gitu. Harus ada alasan dan ada key point yang memang kita ingin deliver ke konsumen. Selanjutnya, ada misalnya kita sebagai contoh, kita Apple yang mungkin teman-teman kenal sekarang. Pada saat itu, Apple hanya dikenal sebagai Apple Computer di tahun 1976. Tapi di sana, inovasi dari Apple sendiri, dia bilang bahwa aku nggak akan cuma mengembangkan komputer aja nih, aku pengen mengembangkan semua semua medium atau semua platform. Makanya di situ akhirnya si Bill Gates dia bilang aku harus ngembangin semua nih. Akhirnya dia mulai ngembangin dari handphone, ngembangin dari iPad, dari berbagai macam gadget yang mereka ciptakan. Nah, itu adalah salah satu inovasi ketika mereka ribut, tapi mereka nggak cuma hanya ribut aja, tapi dia melakukan sebuah inovasi baru dengan tujuan atau purpose tertentu. Nah, selanjutnya membawa kembali loyal consumer yang pernah kita cintai nih, yang pernah mereka loyal banget sama kita. Nah, pada saat kita bisa membawa mereka itu kembali, dengan apa caranya? Ya itu kita mulai dengan komunikasi, misalnya contoh kita memberikan gratis bonus untuk loyal customer yang memberikan memberikan komentar atau memberikan pengalamannya terhadap brand tersebut gitu. Misalnya sebagai contoh, saya ambil contoh adalah waktu itu produk Supertin saya. Mari kita coba untuk kita recall mereka dengan cara yuk kasih polling yuk apa yang bikin berkesan ketika kamu kenal Supertin. Nah, dari situ kita bisa gain information sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan oleh teman-teman gitu. Apa sih yang pengen konsumen itu mau dari produk kita. Nah, dari situ baru entah kita mulai atur juga nih, komunikasinya ke konsumen yang level middle low harusnya seperti ini gitu. Nah, itu kita akan bisa sesuaikan ketika kita bisa reboot kita brand kita, dan kemudian kita bisa membawa loyal consumer kita. Selanjutnya, kita menggunakan multiple channel dan kita harus available di potential place. Nah, ketika kita bilang bahwa fokus terhadap satu channel aja gitu, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan brand kita yang sedang krisis. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengoptimalisasikan apa yang sudah ada dalam brand kita sendiri. Sudah disediakan oleh Google, sehingga kita bisa tahu demografinya. Kita biar tahu secara konsumen ini mulai dari bangun tidur sampai konsumen itu tidur lagi, berapa jam yang mereka spending untuk digital, berapa jam yang mereka spending untuk mereka itu nonton YouTube, nonton Netflix, nonton Instagram, nonton Facebook. Nah, setelah kita tahu, baru kita atur nih strategi kita. Oh, ternyata di jam-jam tertentu konsumen ini melakukan main HP nih, nonton Instagram, nonton Netflix misalnya di situ. Nah, kita bisa tap in, kita mulai boost ads pada waktu tertentu, kemudian kita juga mulai di beberapa aplikasi juga kita bisa tap in ke untuk mempromosikan produk kita melalui digital. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan brand kita untuk bisa dikenal lagi seperti itu. Nah, terus kemudian ketika kita lihat bahwa kita tahu bahwa ketika kita tahu brand kita itu sedang suffer atau kita hampir mati lah kalau bisa kita katakan. Ini bukan sesuatu yang harus kita bikin santai gitu. Kita harus benar-benar kita cari tahu alasannya apa, dan jangan sampai kita terlena gitu pada saat brand kita udah di atas, kita jangan sampai terlena. Kita harus lihat apa sih ada pergerakan apa di dunia yang harus kita ikutin. Kemudian kita harus proaktif, kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang berubah, kita harus mulai ikut berubah juga. Kita harus melihat apakah kita possible untuk berubah atau enggak. Jangan sampai kondisinya sudah berubah, tapi kita baru mulai beraksi di situ. Nah, ketika itu sudah sangat terlambat, dan akhirnya brand kita tidak bisa mengikuti perubahan, dan akhirnya kita mulai ditinggalkan di situ. Nah, jadi untuk teman-teman, kurang lebih itu yang kita sampaikan di hari ini mengenai bagaimana mengembalikan brand. Yang paling penting adalah bagaimana kita membawa brand itu, kemudian kita bisa mengenalkan kita agar tetap
dikenal oleh konsumen sendiri, seperti itu. Gitu.